Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilbert Elia Pariambo dari kelas DKVB dengan NIM 2308065010015. Di sini saya akan memberikan jawaban saya terhadap soal UTS dari mata kuliah Meteorologi Desain. Baik, nomor satu, pentingnya memahami dasar metodologi desain itu sama dengan membangun landasan yang kokoh. Dengan memahami hal ini dapat memungkinkan para desainer untuk mengelola proses desain menjadi lebih efektif, mulai dari mengidentifikasi masalah hingga menciptakan solusi. Hal ini memungkinkan para desainer untuk membuat produk dan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Pengalaman saya, jadi pemahaman dasar berpikir desain memberikan landasan yang kokoh untuk memahami materi selanjutnya. Pengalaman belajar dan menyelesaikan tugas pada saat pertemuan sangat membantu dalam memahami penerapan pendekatan desain untuk tugas materi-materi ke depannya. Baik, yang pertama itu ada metode analisis dan teknik kreatif seperti brainstorming, mind mapping, dan scamper. Yang pertama itu ada metode analisis. Analisisnya itu ada seperti wawancara, observasi, dan juga ada kuesioner. Jadi wawancara itu kita datang ke suatu tempat, mewawancarainya bisa baik secara offline maupun online untuk mengumpulkan data-data. Observasi itu seperti kita datang langsung ke tempat untuk melihat kondisinya bagaimana. Kuesioner itu untuk mengumpulkan data-data yang lebih valid lagi. Jadi kita bertanya-tanya apa saja yang menjadi permasalahan atau solusi yang bisa diterapkan. Yang kedua itu ada brainstorming atau mind mapping dan scamper. Itu banyak itu sangat penting karena itu banyak digunakan dalam berpikir desain dalam menyelesaikan masalah. Brainstorming itu seperti diskusi bebas, jadi kita berdiskusi apa saja. Setelah itu mind mapping, jadi setelah kita berdiskusi kita mengumpulkan ide-idenya, apa saja ide-ide yang menarik yang memungkinkan untuk digunakan. Setelah itu scamper, jadi setelah kita mengumpulkan ide-idenya, kita di sini mencoba. Di sini kita bisa nyoba gabungin, diganti atau dibalik-balikan konsepnya hingga memunculkan ide-ide yang menarik. Selanjutnya itu nomor 4, yaitu pengalaman saya pada saat mempelajari metode ini memungkinkan untuk memberikan perubahan apalagi saat proses penerapan dalam proses desain. Pengalamannya itu kami melakukan observasi serta analisis kebutuhan di salah satu warkop, yaitu warkop Anoa. Sebelum itu kami melakukan brainstorming untuk mengumpulkan ide-ide. Awalnya itu kami wawancara, setelah itu kami melakukan observasi dan melakukan teknik yang tadi sebelumnya saya jelaskan, yaitu brainstorming dan sebagainya. Dengan cara itu kami bisa membuat desain lebih menarik dan lebih baik dan serta juga sesuai dengan kebutuhan. Perbedaan antara berpikir desain dan berpikir kreatif itu seperti berpikir desain itu lebih ke arah merespon masalah secara sistematis, terutama yang berhubungan dengan pengguna. Jadi kayak langkah-langkahnya seperti nyari informasi, analisis, bikin prototype, dan mencoba-coba. Sedangkan berpikir kreatif itu lebih ke arah nyari ide-ide baru dan yang beda. Biasanya dengan berpikir menggunakan metode yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu brainstorming, dan pakai teknik yang lebih bebas lagi, tergantung dengan sesuai yang dinyamankan. Penting buat seorang desainer untuk memahami kedua konsep ini karena bisa menghasilkan solusi yang gak cuma kreatif tapi juga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Berpikir desain berpikir desain memberikan kerangka kerja yang rapi buat proses desain.
sementara berpikir kreatif nambahin proses dengan ide-ide baru dan cara yang beda-beda. Jadi kalau kita memahami kedua konsep ini dan menggabungkannya, seorang desainer bisa mengeluarkan solusi yang benar-benar baik. Jadi kalau kita memahami kedua konsep ini dan bisa menggabungkannya, itu lebih baik untuk menerapkan desain-desain yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan pengguna. Jadi kalau kita belajar cara berpikir desain dan berpikir kreatif, itu bisa membantu buat menambahkan kreativitas pada saat mendesain. Jadi berpikir desain itu seperti yang tadi, memberikan kerangka atau memberikan aturan yang jelas untuk menangkap atau merespon masalah pengguna yang lebih bagus, sementara berpikir kreatif itu lebih ke arah mendorong buat eksplorasi ide-ide baru dan berbeda dari yang biasanya secara lebih fleksibel. Kalau digabungkan ini bisa membuat pandangan yang lebih luas, imajinasi yang lebih luas juga, dan menghasilkan solusi yang lebih kreatif, relevan, dan bermanfaat buat pengguna. Ide tuning atau proses bikin ide itu penting banget dalam membuat konsep desain karena memberikan ruang buat desainer buat eksplorasi ide-ide kreatif. Dengan edition, desainer bisa bikin solusi yang beda-beda dan inovatif dengan mencoba pendekatan-pendekatan yang beragam dan ide-ide yang menarik. Ini membantu desainer mengatasi masalah dalam membuat solusi yang lebih kreatif karena bisa mengeluarkan ide-ide yang lebih menarik dan juga out of the box, dan juga tentunya bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam situasi yang diperlukan. Jadi editing itu langkah yang penting dalam bikin solusi yang bermanfaat bagi pengguna. Selama pertemuan ini saya dapat mempelajari hal-hal yang menarik dari teknik editing karena editing ini termasuk teknik metode dalam proses desain yang membentukkan ide-ide dan konsep desain sebagai bentuk respon dari pengguna dari setiap masalah yang harus kita pecahkan. Jadi setiap ide yang kita kembangkan pastinya ada masalah atau kekurangan yang harus dipecahkan atau dicarikan solusi yang baik biar hasil desain kita itu efektif dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Itu pada pertemuan pertama saya melakukan eksplorasi tentang konsep-konsep desain yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan di sini saya mengambil Oreo untuk dijadikan sebagai konsep desain. Pada P2 saya melakukan eksplorasi tentang sejarah dan tujuan mempelajari metodologi desain. Di sini saya mengambil Tepoci. Dalam P3 saya menerapkan berbagai metode-metode yang sudah dipelajari. Pada pertemuan 3 saya menerapkan berbagai metode dalam sebuah proyek desain yang telah ditugaskan. Pada pertemuan keempat saya menerapkan metode berpikir dalam proyek desain yang telah dipelajari. 5. Saya menerapkan metode berpikir desain dan berpikir kreatif dalam sebuah proyek tugas atau proyek desain. Pertemuan ke-6, saya mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan pengguna dan bisnis dalam konteks proyek desain. Dan terakhir di pertemuan ke-7, saya mengembangkan ide-ide kreatif dan menghasilkan konsep-konsep inovatif untuk sebuah proyek. Sekian dari saya, terima kasih.